Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu menganalisis Sistem Informasi Steam Mobil di Pinisi Car Wash, Bandar Lampung. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Desti Safitri, NPM 212320026, dan rekan saya Syahar Banu 2123234. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Latar belakang yaitu dalam mata kuliah analisis perancangan sistem informasi mempelajari bagaimana memahami apa yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi dan mentransformasikannya menjadi sistem informasi melalui serangkaian aliran data, proses, dan penyimpanan. Pembuatan sistem informasi tanpa melalui tahapan analisis dan perancangan sering menghasilkan sistem informasi yang tidak bermanfaat bagi penggunanya. Maka pada suatu mata kuliah analisis perancangan sistem informasi, mahasiswa diberikan tugas untuk menganalisis sebuah sistem yang berada pada institusi atau perusahaan. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa, penulis melakukan analisis sistem pada perusahaan Pinisi Car Wash guna untuk membangun sistem yang baru dikarenakan sistem yang lama masih bersifat manual. Kemudian untuk di bab kedua ada analisis sistem. Gambaran umum organisasi. Pinisi Car Wash sudah berdiri sejak tahun 2013 silam. Itu berarti perusahaan ini sudah berdiri sekitar 10 tahun lamanya. Pinisi Car Wash bertempat di Jalan Gajah Mada, Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pencucian kendaraan beroda 4 maupun roda 2. Kemudian ada sistem yang berjalan. Customer datang dengan membawa kendaraan, karyawan mencatat plat kendaraan, karyawan membawa kendaraan menuju tempat pencucian, karyawan membawa kembali kendaraan menuju tempat customer menunggu, customer menuju kasir untuk melakukan pembayaran, dan petugas kasir mencatat kas masuk ke dalam buku besar. Kemudian ada identifikasi masalah. Di sini kami menggunakan teori Peaches, yaitu yang pertama ada analisis kerja. Proses pembuatan laporan masih harus dicatat ke dalam buku sehingga membutuhkan waktu lama. Yang kedua ada analisis informasi, yaitu iklan atau informasi yang diberikan masih belum menggunakan sistem online. Yang ketiga ada analisis ekonomi, yaitu pembuatan laporan memerlukan banyak alat tulis sehingga dalam jangka panjang biaya yang dibutuhkan cukup besar. Dan ada analisis kontrol, laporan yang dibuat secara manual atau tertulis bisa dilihat siapa saja dan absensi karyawan masih bersifat manual. Terus ada analisis efisiensi, beban kerja yang akan lebih banyak seperti mencatat kas masuk dan laporan per minggu secara manual. Lalu yang terakhir ada analisis pelayanan, pembayaran masih menggunakan sistem manual. Identifikasi penyebab masalahnya yaitu pada saat ini kegiatan pelayanan di Pinisi sangat terbilang masih manual. Contohnya transaksi pembayaran yang masih dilakukan secara manual, iklan dan promosi yang belum ditampilkan secara online, serta pembuatan laporan per minggu yang masih dicatat secara tertulis sehingga prosesnya kurang efektif. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan sistem informasi yang mencakup pelayanan yang dibangun dengan menggunakan sistem berbasis web untuk memperluas pemasaran serta mempermudah customer dalam melakukan transaksi pembayaran. Kemudian di bab ketiga ada rancangan sistem. Untuk yang pertama, rancangan input program. Untuk input login, terdapat untuk namanya selamat datang di Pinisi Car Wash dan juga ada username, password, dan ada tombol login dan batal. Kemudian ada inputan registrasi, terdapat kode pemesanan, ID customer, ID kasir, nomor plat, nama kendaraan. Dan ada juga tombol untuk simpan, batal, dan keluar. Lalu input data customer, terdapat ID customer, username, alamat, nomor telepon. Untuk tombolnya simpan, batal, dan keluar. Input data kendaraan. Data kendaraan terdapat nama kendaraan, nomor plat, nomor mesin, dan warna kendaraan. Kemudian input data petugas kasir. Terdiri dari ID kasir, username, alamat, dan nomor telepon. Rancangan pemrograman terstruktur. Untuk rancangan mapping chartnya, dari customer, datang dan membawa kendaraan, kemudian registrasi pemesanan, dan diserahkan kepada karyawan, membawa kendaraan ke pencucian.
mencuci kendaraan dan membawa kendaraan ke tempat customer kembali. Lalu customer menerima kendaraannya kembali dan membayar di kasir serta memberikan uang. Untuk petugas kasir menerima uang dan mencatat ke buku besar, kemudian mengeluarkan dokumen dan selesai. Rancangan data flow diagram dari customer meregistrasi, memberikan data kendaraan, dan membayar kepada sistem informasi pinisi car wash. Petugas kasirnya memberikan informasi data customer dan data kendaraan, lalu menginput data kendaraan dan menerima pembayaran. Rancangan normalisasi customer untuk key primerinya ID customer ke tabel registrasi. Untuk di dalam tabel customer terdapat ID customer, username, alamat, dan nomor telepon. Dan untuk tabel registrasi terdapat kode pemesanan, ID customer, ID kasir, nomor plat, dan nama kendaraan. Lalu di kasir ada ID kasir, username, alamat, dan nomor telepon. Dan di tabel kendaraan ada nama kendaraan, nomor plat, nomor mesin, dan warna. Untuk rancangan kamus data, di tabel registrasi, primary key-nya adalah kode pemesanan, tipenya INT20, keterangannya berisikan kode unik pemesanan, ID customer, berisikan ID customer, ID kasir, berisikan ID kasir, nomor plat, berisikan nomor plat kendaraan, dan nama kendaraannya berisikan nama kendaraan. Dan di tabel customer, primary key-nya ID customer, jumlah field-nya ada 4, ID customer berisikan ID atau kode unik customer, username berisikan username customer, alamatnya berisikan alamat customer, dan nomor teleponnya berisikan nomor telepon customer. Kemudian di tabel kendaraan, untuk primary key-nya adalah nomor plat, jumlah field-nya ada 4, nomor plat berisikan nomor atau kode unik plat kendaraan, nama kendaraan berisikan nama kendaraan, nomor mesinnya berisikan nomor mesin, dan warnanya berisikan warna kendaraan. Kemudian di tabel kasir, primary key-nya adalah ID kasir dan jumlah field-nya 4. ID kasirnya berisikan ID atau kode unik kasir, username-nya berisikan username kasir, alamat berisikan alamat kasir, dan nomor telepon berisikan nomor telepon kasir. Kemudian ada rancangan pemrograman berbasis objek menggunakan rancangan use case. Customer registrasi, lalu memberikan ke kasir, dan kasir mengolah data customer, mengolah data transaksi, dan bukti transaksi dikeluarkan lalu diberikan kepada customer. Rancangan activity diagram. Rancangan activity diagram registrasi, customer melihat menu registrasi. Ada tombol pilihan hapus dan tambah. Untuk di sistem, tampil form registrasi, kemudian menambah dan input data registrasi. Kemudian pilih tombol simpan. Di sistem langsung tersimpan dan datanya terregistrasi. Dan untuk customer bisa menghapus data registrasi maupun di sistem. Lalu ada rancangan kelas diagram. Customer ada ID customer, username, alamat, nomor telepon, dan ada tombol simpan batal keluar. Kemudian di tabel kendaraan ada nama kendaraan, nomor plat, nomor mesin, warna kendaraan, dan tombol simpan batal keluar. Kemudian di tabel kasir terdapat ID kasir, username, alamat, nomor telepon, dan tombol simpan batal keluar. Kemudian di tabel registrasi ada kode pemesanan, ID customer, ID kasir, nomor plat, dan nama kendaraan, dan tombol simpan batal keluar. Baiklah, yang terakhir ada penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Dari hasil analisis di atas dapat diketahui permasalahan pada sistem lama, yaitu pelayanan definisi car wash masih bersifat manual.
sehingga proses pelayanannya kurang efektif. Dan saran dari kami yaitu dari hasil analisis di atas bahwa saya merekomendasikan untuk melanjutkan tahap analisis ini di atas ke tahap pengembangan sistem baru dikarenakan sistem yang sedang berjalan pada saat ini masih memiliki beberapa masalah. Lalu ini ada daftar pustaka. Baiklah, itu saja penjelasan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.